Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda, pecinta setia Radio Kiss. Langkah kebersamaan kita terus berlanjut, tentunya masih di Kusmaneka, dan seperti biasa di setiap hari Kamis, Rosma akan jalan-jalan bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Kita mau jalan-jalan ke surga, dan tentunya buat Anda semuanya stay tune terus ya di 103.2 FM. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rosma, selamat pagi buat pecinta setia Radio Kiss dimanapun berada. Iya, hari ini kita mau jalan-jalan ke surga. Ngomongin soal apa nih dokter? Ngomongin masih mengenai nyeri leher. Nah Ya. nyeri leher, tapi kali ini kita akan bahas mengenai nyeri leher cedera. Nyeri leher cedera. Iya, Oke. jadi sesuai dengan namanya, jadi kita tahu bahwa nanti yang kita bahas adalah nyeri leher yang karena adanya riwayat cedera sebelumnya. Ya, gitu. Iya, dan tentunya untuk Anda semua yang pengen bergabung ya dok, boleh telepon ke 8316712 atau WhatsApp di 0811 292 1032. Nah dokter, sebenarnya nyerinya seperti orang celak nyeri leher tuh karena cedera tuh sebenarnya apa nih dokter? Iya, jadi kalau dalam istilah medisnya itu disebut dengan whiplash. Whiplash bukan pensoplas ya. Whiplash ya. Whiplash ya. Jadi WHIPLASH. Nah, whiplash injury ya. Jadi sebetulnya itu nyeri leher itu pada umumnya terjadi karena pada kondisi yang tiba-tiba, kondisi yang nek bahasa Jermannya mak bedundu gitu ya. Susah ya bahasa Jermannya. Ya, jadi yang tiba-tiba gitu, dan biasanya terjadi secara sangat cepat ya, Gitu. sangat cepat dan sangat kuat gitu ya. Jadi Kuat itu maksudnya nyeri banget gitu. jadi benturannya atau cederanya itu terjadi benturan yang kuat. Oh Nah, gitu. Ya. kalau disenggol gitu kan ya tapi ini karena benturan yang kuat gitu. Jadi misalkan sebagai contoh ya, bisa menganukan ya, jadi misalkan kecelakaan lalu lintas, nah, gitu ya, mobil nabrak gitu ya, atau dalam kecepatan tinggi tahu-tahu mungkin ngantuk atau apa, nabrak pinggiran jalan gitu-gitu. Itu kalau dia terjadi cedera pada leher, itu cederanya biasanya kuat gitu ya, terjadi yang secara tiba-tiba gitu ya. Cederanya itu bisa karena cedera yang asalnya dari arah depan, dari arah samping maupun dari arah belakang ya. Namanya tabrakan itu kan gitu ya, kadang-kadang nyebrang jalan mungkin ditabrak dari arah samping gitu-gitu kan, karena mungkin sudah lampunya sudah merah tapi masih terus gitu kan, kadang-kadang ditabrak dari samping gitu-gitu kan, atau di jalan tol gitu ya, jadi karena di depannya mendadak berhenti mungkin, atau ada sesuatu kan bisa ditabrak dari belakang, atau mogok gitu, kalau udah hati-hati bisa ditabrak dari belakang dan seterusnya, atau dari yang depan ya, kecelakaan biasa. Jadi cederanya itu biasanya lebih banyak karena peristiwa yang seperti itu ya. Tapi sebetulnya selain kecelakaan lalu lintas juga bisa karena misalkan karena cedera fisik ya. Jadi misalkan seseorang yang ikut olahraga kontak, kontak ya, misalkan Tinju. Ya tinju ya, mungkin bela diri ya, seperti itu ya. Bahkan mungkin sepak bola juga masih mungkin gitu kan. Kemudian ya hampir semua macam olahraga ya yang fisik ya, yang terjadi kontak fisik itu bisa berisiko timbulnya cedera pada leher. Naik kuda, berkuda ya, sepeda motor atau GP gitu ya, atau yang lain-lain ya. Jadi olahraga banyak ya sering terjadi seperti itu. Atau adanya
tindak kekerasan ya, misalkan dipukul ya atau karena sesuatu hal gitu ya. Nah, ini kalau dia mengalami cedera leher biasanya itu kan timbul nyeri di lehernya ya. Jadi itu yang terjadi dan biasanya untuk nyeri leher yang karena cedera ini kita harus sangat hati-hati karena banyak faktor-faktor yang penting yang ada di daerah leher ya. Jadi kalau di daerah leher itu sebetulnya kalau di dalamnya ya kita foto atau di MRI itu kan sebetulnya ada tulangnya, itu ada ototnya, ada sarafnya, ada pembuluh darahnya dan lain-lain banyak di situ ya. Nah kadang-kadang kalau cederanya kuat itu mengakibatkan tulang di leher bisa retak. Nah ya itu di daerah leher ini kan ada tulangnya yang kita pegang leher kita dari arah belakang kan kita bisa merasakan ya, benjolan-benjolan dari tulang ya, tonjolan tulang ya, tonjolan dari tulang di daerah leher belakang gitu. Jadi kalau mungkin kita lihat sekilas mengenai leher, itu leher itu sebenarnya ada susunan dari tulang-tulang belakang leher ya, namanya servikal ya. Jadi tulang servikal, tulang leher. Nah itu jumlahnya ada 7. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah itu yang paling sering kalau ada cedera leher, nyeri leher karena cedera itu, yang kena itu biasanya yang agak bawah ya, yang di daerah dekat ke arah punggung ya, leher yang paling bawah, yang nomor 6 atau 7 yang paling sering terkena ya. Biasanya bisa macam-macam terkenanya ya, bisa retak, bisa sendinya geser, itu kan sebenarnya tumpukan gitu kan, tumpukan tulang belakang yang tertata rapi gitu, itu bisa geser dan bisa saraf kejepit ya, bisa banyak ya faktornya ya, bahkan sampai ada bisa cedera pembuluh darahnya juga bisa. Nah di sini ada pembuluh darah besar nih di daerah leher ya. Jadi cedera yang terjadi seperti itu. Jadi kalau ada benturan atau ada cedera pada leher ini kita harus sangat hati-hati ya, jangan sampai terlambat diketahui ya. Nah, karena di sana itu ada tiga barang penting ya. Satu leher ya, kedua ada saraf di sana yang menghubungkan, itu saraf besar di sana yang menghubungkan otak dengan anggota tubuh kita. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu cedera sarafnya itu berat, itu bisa mengalami kelumpuhan di anggota gerak bawah ya. Yang satu lagi ada pembuluh darah besar di sana ya. Pembuluh darah besar ini cedera juga bisa menyebabkan perdarahan di sana ya, padahal itu dia mendarahi, memberi aliran darah ke otak gitu ya. Jadi dia akan menimbulkan suplai darahnya menjadi terhambat ya. Padahal otak itu tidak boleh terhambat sedikit pun ya, sebentar pun tidak boleh. Nah itu pembuluh darahnya yang besar itu disebut karotis ya, arteri karotis namanya gitu. Nah itu kalau dia sampai putus atau karena sesuatu sobek gitu ya, jadi sebagian aliran darah ke otak akan hilang ya. Kalau itu terjadi cukup fatal, bisa mengakibatkan yang bersangkutan pingsan sampai henti nafas dan bisa meninggal ya. Jadi di leher itu ada barang-barang penting yang harus dijaga, betul ya dok ya. Jadi jangan sampai kalau kita misalkan mengalami sesuatu cedera yang kita rasakan atau nyeri pada leher, kita harus yakin betul bahwa nyeri di leher kita itu bukan karena cedera yang baru saja kita alami ya. Jadi mungkin naik sepeda motor, tabrakan itu kan juga bisa ya, yang gitu-gitu itu, atau jatuh dari ketinggian, misalkan atap mungkin ya, atau saya pernah punya pasien tuh petugas dari listrik ya, PLN tuh manjat terus setrum jatuh dari nah gitu-gitu itu. Jadi ini memang harus hati-hati, jadi karena banyak organ penting di daerah leher. Nah, itu Mbak, kira-kira lebih gambarannya mengapa
cedera pada leher itu bisa menimbulkan nyeri karena banyak barang-barang penting di sana yang harus dijaga oleh kita. Ya, itu Mbak. Oke, terus tanda dan gejala dari nyeri leher karena cedera ini apa ya dokter? Ya, jadi pertama tentu saja karena ada riwayat cedera, biasanya lehernya terasa sakit ya. Jadi sesuai dengan judul kita kan nyeri leher karena cedera ya. Yang kedua biasanya selain sakit biasanya untuk digerakkan jadi kaku. Ya, lehernya itu terasa kaku dan susah bergerak. Karena bila digerakkan biasanya timbul sakit gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata kaku, tapi begitu digerakkan karena tulang lehernya bergerak begitu ya biasanya terus nyeri, celeng gitu ya. Mak celeng gitu ya. Bahasa Jermannya apa dok? Mak celeng. Mak celeng gitu ya katanya teman saya. Kemudian biasanya nyerinya di leher itu bisa sampai di kepala, di tengkorak ya, di kepala, sakitnya juga ke kepala, terutama di bagian tengkorak bawah ya, yang belakang terutama ya, itu bisa sakit. Biasanya sakitnya tidak hanya ke atas tapi bisa ke bawah juga, ke pundak, kemudian ke punggung ya, dada depan, atau bisa sampai ke lengan ya, itu ada rasa sakit ya. Kemudian yang bisa terjadi juga rasa pusing ya. Nah, biasanya ada timbul pusing gitu ya. Hal-hal seperti ini yang umum terjadi, walaupun ada juga gejala, tanda gejala yang tidak begitu sering terjadi ya. Kadang-kadang bisa telinganya berdenging, mungkin telinga keluar darah ya, atau apa, menjadi terganggu ingatannya itu karena benturannya atau gangguannya mungkin sudah mengganggu fungsi otak. Nah seperti itu ya. Jadi sakit yang tidak hilang-hilang, biasanya kalau nyeri yang waktu itu kita cerita mengenai tortikolis yang tengeng itu kan biasanya sebentar bisa hilang ya, tapi ini biasanya nyerinya cenderung jadi lama ya, tidak hilang-hilang. Nah, ini kita harus waspadai, apalagi kalau mungkin ada riwayat cedera sebelumnya. Nah itu Mbak. Oke. Dan pecinta setia Radio Kiss, sebelum kita lanjutin obrolan kita ya dok, tentang nyeri leher karena cedera, kita dengarkan satu lagu berikut ini. Lagu dari Eva Singer, judulnya Prahara Cinta, dan lagu ini dulu pernah dinyanyikan oleh Lydia Imaniar ya. Kembali lagi bersama dengan Dr. Jamal Tahitu, kita lanjutin jalan-jalan kita ke surga ya dok. Masih ngobrol soal nyeri leher karena cedera. Tadi dokter sudah menginformasikan ya, memberi penjelasan tentang apa itu nyeri leher dan tanda dan gejalanya. Nah, yang perlu diketahui oleh pecinta setia Radio Kiss itu apa penyebabnya dok? Kok bisa terjadi nyeri leher begitu karena cedera ini? Iya, jadi tadi kita sudah singgung ya tanda gejalanya ya. Jadi biasanya nyeri gitu, dan memang kadang-kadang ada rasa kesemutan. Nah, dia agak lewat ya. Kesemutan yang biasanya dirasakan pada lengan ya. Oh gitu dok. Pada lengan ya, kadang-kadang kok jadi kebas atau kesemutan, atau kadang-kadang bisa tebal. Kadang-kadang kalau cedera lehernya agak berat bisa terjadi kelemahan ya. Jadi gerak lengannya yang terkena, yang terkait dengan nyeri lehernya itu bisa lemah gitu ya. Jadi bisa yang kiri, bisa yang kanan, bisa kedua-duanya bisa, bahkan sampai ke kaki juga bisa. Ada kelemahan anggota gerak gitu ya. Nah kalau dibahas mengenai penyebabnya ya, tadi saya awal sudah sempat singgung. Jadi penyebabnya itu biasanya kejadian yang sifatnya tiba-tiba ya, berlangsung cepat, dan biasanya penyebabnya itu sesuatu yang sangat kuat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi karena adanya trauma seperti itu, biasanya bisa terjadi gangguan pada tulang belakangnya, pada sarafnya, pada ototnya, pada ligamennya, dan banyak ya. Pokoknya di bagian leher itu kan banyak sekali di sana. Pembuluh darahnya juga bisa terganggu dan seperti itu ya. Nah ini penyebabnya biasanya yang sifatnya tiba-tiba dan mendadak dan kuat itu. Yang jelas yang paling sering adalah kecelakaan lalu lintas ya, itu sering ya, jadi tabrakan atau
mungkin terguling, apa ditabrak dari belakang, ditabrak dari samping, gitu ya. Kecelakaan lalu lintas yang paling sering ya. Yang kedua juga yang cukup sering terjadi adalah dari olahraga ya. Biasanya cedera olahraga itu juga rawan menimbulkan nyeri leher yang terjadi karena cedera ya. Apalagi yang olahraganya yang sifatnya kontak langsung ya. Jadi olahraga bela diri gitu-gitu. Kemudian juga olahraga yang rawan terjadinya cedera, misalkan balap mobil, balap motor gitu-gitu ya, berkuda gitu-gitu kan. Kemudian juga bisa karena sepak bola juga ya dok? Bisa sepak bola ya, sepak bola, futsal aja juga bisa ya. Kemudian basket juga bisa terjadi, turunnya kan cukup keras itu ya, belum lagi yang jadi banyak ya yang dari olahraga yang seringkali berisiko menimbulkan cedera pada leher ya. Yang ketiga adalah tindak kekerasan ya, misalkan kita atau seseorang itu berkelahi ya, tawuran gitu-gitu kan. Sekarang banyak tawuran ya. Anak SMA itu sekarang sifatnya tawuran ya. Kalau zaman saya dulu kecil tidak model tawuran ya, kalau tidak senang atau iya satu-satu, iya satu-satu gitu. Mantap ya dong. Iya kadang-kadang. Gentle ya dong. Iya kadang-kadang sampai dikelilingi sama teman-teman untuk membuktikan ya memang berkelahi, jadi pakai tangan kosong ya, gitu. Jadi yang menang dan kalah ya bisa menerima dan juga tidak menimbulkan korban yang tidak perlu ya. Jadi gitu kan, paling kan hanya bonyok-bonyok biasa cowok kadang yang kayak gitu ya. Itu dulu ya, jadi zaman saya sekolah ya gitu. Zaman dulu itu enggak ya. Zaman dulu itu kalau ada yang berbahaya ya kadang-kadang malah disuruh di aula dilihat itu. Kalau belum puas itu maksudnya didamaikan segala macam. Malah disuruh berkelahi gitu ya, tapi tidak boleh apa-apa. Tapi sportif gitu ya. SMA-nya dulu SMA-nya keroyokan ya, nggak pakai senjata tajam yang bisa merenggut nyawa, jangan ya. Karena bagaimanapun kan itu tetap teman-teman kita, supaya kita gitu ya. Nah ini tadi ya kontak fisik, kemudian mungkin karena ada dibegal ya, begal ya, mungkin naik motor gitu, tarik gitu kan, tasnya yang di cangklong gitu ya, nanti jatuh kena di aspal gitu, kadang-kadang kepalanya kebentur ya. Kalau kepala kebentur itu biasanya bisa menimbulkan cedera pada leher juga selain kepala ya, karena yang nyangga kan lehernya ya. Jadi kalau kepala kebentur ke kanan, dari kanan gitu, maka kepalanya kan bergerak ke arah kiri gitu kan, lehernya kan juga ikut bergerak ya. Kalau geraknya tiba-tiba itu kadang-kadang juga menimbulkan cedera. Atau ya misalkan dirampok atau apa gitu ya, biasanya kekerasan begitu. Jadi itu beberapa hal yang seringkali menjadi penyebabnya ya. Jadi dan kalau nyerinya itu tidak segera diperiksakan dan kita tidak menyadari kalau ada risiko cedera di leher, itu bisa menimbulkan komplikasi kalau dibiarkan ya. Komplikasinya bisa macam, jadi sakitnya tidak hilang tapi makin parah. Ya. Gerak lehernya yang dulu tidak apa-apa, lama-lama makin susah bergerak ya, jadi makin kaku gitu ya, karena digerakkan sakit, jadi lama-lama lehernya kaku. Dan kadang-kadang bisa nyerinya bisa semakin meningkat, rasa nyerinya, dan bisa menjalar juga kalau cederanya makin parah gitu ya. Bisa menjalar itu maksudnya nyerinya dulunya di leher, tapi dia bisa menjalar ke punggung, bisa menjalar ke pundak, ke lengan, dan seterusnya. Ada di anggota kaki gitu ya. Dan ini memang harus hati-hati, terutama kalau tadi ya dari cedera, dan mungkin juga pada usia lanjut. Nah usia lanjut itu kadang-kadang jatuh sendiri gitu ya. Sendiri kadang-kadang ada yang sudah sepuh tapi masih naik motor sendiri gitu kan, masih bersepeda, nanti tahu-tahu cedera gitu kan, rawan cedera ya. Biasanya makin lanjut usia kita itu keseimbangannya makin berkurang ya. Jadi kalau kadang-kadang tanpa ada kekerasan atau ada penyebab dari
lain orang gitu ya, tapi kadang karena jatuh dari sepeda atau pas lari-lari gitu jatuh ya, sandung apa keseringan apa gitu, itu kan sering itu ada orang tua ya, sehingga akhirnya terus bisa berisiko menimbulkan cedera pada leher. Dan satu lagi yang juga yang perlu kita hindari adalah kebiasaan kita membunyikan leher. Enak ya padahal dikerecek gitu ya, jadi bunyi kepalanya dimiringkan, dagunya didorong ke atas, kepalanya ditarik. Aduh, itu saya paling takut Dok. Gitu jangan ya, itu berbahaya. Karena di leher itu banyak organ-organ penting, tadi saya sudah singgung ya. Betul, jadi kebiasaan mengkertakkan leher sebaiknya dihindari. Apalagi kalau kita semakin tambah usia, itu semakin berisiko untuk kita. Ya. Itu beberapa hal yang bisa menjadi penyebab ya terjadinya cedera leher, selain hal-hal yang sering terjadi tadi ya, cedera lalu lintas, olahraga maupun tindak kekerasan atau fisik. Oke, dan nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Kita dengarkan satu informasi berikut ini terlebih dahulu. Tanda gejalanya sudah, dan kita masuk ke bagaimana cara mengelola atau mengobati ya dokter ya, mengelola atau mengobati dari leher karena cedera ini, dokter. Gimana? Iya, jadi tadi kita sudah bahas, sudah pelajari bersama. Jadi penyebabnya kan ada berbagai macam ya.